kemudian memang masanya itu adalah seperti ini periodisasinya, apa yang kemudian harus kita lakukan? Mestinya pada waktu masa intim, masa membutuhkan pelayanan, di sini ada masa kehamilan, kelahiran, persusuan dan hadonah. Hadonahnya ini di sini ini masih membutuhkan adanya pelayanan. Anak pipis itu butuh diganti pampersnya, butuh dicawiin, mandi masih butuh dimandi, makan masih disuapin. Ini masa pengasuhan yang bahasa fikihnya itu hadonah. Maka prinsipnya kalau kemudian mau tidak lepas masa intim ini dan kemudian memang terjadi benar-benar menjadi bonding yang kuat, itu sempurnakan dan penuhi semua hak dan pelayanan yang dibutuhkan anak pada masa ini, baik itu di masa kehamilannya, di kelahirannya, di persusuannya, pengasuhan atau hadonahnya. Persusuan ini misalkan ya memang perintahnya itu memberi air susu, menyusui, bukan memberi air susu ya, artinya memberikan air susu perah dengan memberikan ASI langsung itu memang berbeda. Kalau para ibunda, para ulama, para tokoh-tokoh besar itu ketika dia mengangkat anaknya untuk menyusui, itu kan dengan sebuah doa, dengan sebuah niat. Semoga dengan air susu yang dia berikan, di situ dialirkan doa. Anak ini semakin kuat, tulang-tulangnya semakin kuat, badannya semakin kokoh, otaknya semakin berkembang dengan sempurna, dia akhirnya menjadi orang yang begini, di masa datang dia akan begini. Tidak, niat itu tidak nangis, minta nenen, tak neneni biandang tidur, tidak begitu. Karena itu juga akan menjadi sebuah pengaruh ya, ditunggani, terus ndang turu bukan dinenen ndang turu gitu ya, itu akan menjadi generasi yang sidik-sidik turu ya, sidik-sidik bubuk ya. Kalau ini para generasi cemerlang dalam masa kejayaan Islam itu memberi contoh itu begitu, bahkan ketika ngasih ASI itu dengan menyengaja niat. Kemudian di dalamnya sepanjang memberi ASI itu sambil menjalin bonding itu kan dilihat wajahnya, sampaikan doa, ataukah kemudian melantunkan tilawah, ataukah kemudian menyampaikan doa, itu sengaja dialirkan, dijalin hubungan yang tidak hanya ASI-nya secara biologi itu turun, makanan itu masuk ke dalam lambung anak, tetapi juga di situ perhatian penuh, doa, harapan dilangitkan, nyambung lagi kepada sang anak. Ini adalah masa di mana ada masa pengenalan, stimulasi, penguatan akal, emosi, dan fisik. Anak baru mengenal ini rasa sedih, ini rasa gembira, ini sakit, ini lapar, itu kan semua itu di sini. Maka kalau mau dekat itu di sini nih, ayah, ibu terlibat semuanya, hadir baik fisik maupun non fisiknya. Jadi dia, ya bapak itu juga memang ya terlibat, ikut gendong, merasakan anak itu merasakan sentuhan bapaknya digendong, itu menyenangkan, terlihat tinggi, kemudian bisa lihat apa yang lebih di bawahnya, itu menyenangkan, itu menjadi pengalaman yang akan terekam erat gitu. Akan menjadi bonding tersendiri, bahwa kemudian anak itu ketika kemudian dia merasakan sakit, oh ternyata kita lihat, kita memberikan respon, digigit semut, jangan ngerti, oh ini adalah gigitan semut. Belajarnya dia tadi itu mengenali, oh ini emosi begini, oh ini tangan saya atau yang digigit, oh ini kaki, itu semuanya ketika kemudian itu dia dapatkan seharusnya dari kedua orang tuanya sebagai guru pertama dan utama mereka, maka ini otomatis akan terjalin sebuah bonding yang bagus. Lalu berikutnya, nah di sini ketika sudah mulai masuk dalam masa menawan dalam kedisiplinan, anak ini mulai banyak tuntutan. Kalau kita kan mulai harus mengajarkan syariah ini apa adanya. Kalau pada waktu usia dini itu sholat itu nggak pakai bacaan ya udah apa-apa gitu ya. Subuh itu pokoknya bangun tidur itu subuh jam 8 bangun ya nggak apa-apa, subuh saat ngadeke pertama kali kita berikan sajadah, nanti dia berdiri mungkin 1 rakaat selesai lari-lari juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah 7 tahun ini kan mulai diajari apa adanya sebagaimana syariah menerangkan. Maka itu dikatakan sebagai ditawan dalam kedisiplinan. Situasinya itu memang akan terasa berat. Maka di situ orang tua itu harus mengenali bahwa ada modal-modal yang kemudian harus kita ngerti dan kemudian kita manfaatkan. Pada usia ini anak sudah mumayyiz, akalnya sudah mulai jalan. Maka tidak boleh hanya semata-mata ketika mau mempengaruhi perilaku anak itu hanya dengan pendekatan yang sifatnya naluriah atau emosi saja. Nanti kalau kamu nggak melakukan ini, ibu nggak suka, ibu benci, nggak boleh sekedar begitu. Tapi di situ harus juga mulai dibangun pemahamannya. Kenapa kok kemudian saya nggak boleh melakukan ini? Kenapa kok saya harus sholat? Kenapa kita itu harus selalu sholat? Gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan kenapa itu adalah bagian dari indikator bahwa akalnya mulai jalan dan itu harus dipenuhi. Maka harus memenangkan hati, emosi dan akal anak. Di sini nggak lagi hadonah, tapi kafalah. Kafalah itu adalah pengasuhan sifatnya umum. Tidak harus dilayani. Anak sudah mulai bisa mandi sendiri, pipis cawi sendiri, makan sendiri. Tapi dia kalau dibiarkan tanpa tuntunan, tanpa peringatan, mungkin dia lupa
seneng main sampai lupa dia tuh waktunya istirahat, lupa makan, lupa pipis gitu ya. Nah, di situ mungkin bentuknya adalah, nak, ayo nak waktunya tidur, oh ayo nak waktunya belajar, waktunya ngerjakan PR, waktunya mandi gitu ya, waktunya makan. Nah, ini bentuk pengasuhan tapi kafalah, bukan lagi hadonah. Tidak banyak pelayanan karena dia sudah mulai bisa mandiri, tetapi dia belum bisa dilepas. Nah, di sini juga si penuh itu tadi. Kalau kemudian orang tua bahkan ngasih peringatan saja itu loh, nggak lewat gitu ya. Batin Jarno ya, bahkan itu main sampai berjam-jam dibiarkan saja karena menganggap anak wis gede, ya salah gitu. Di sini masih ada hak kafalah di situ. Dan ingat di sini adalah fase menuju mukallaf. Mukallaf itu kita wajib sebelum mukallaf terjadi anak harus terbentuk kepribadian Islam ya. Pola pikirnya, pola sikap harus sudah terbentuk. Nanti ibu-ibu yang belum pernah memahami apa yang dimaksud dengan kepribadian Islam, pola pikir Islami, pola sikap Islami, silakan cari di channel YouTube saya untuk memahami itu, membentuk kepribadian Islam. Termasuk di sini adalah menguasai life skill. Anak mulai diajari kan yang bikin minum sendiri, bikin ceplok telur atau mungkin apa yang sifatnya sederhana, mulai dilatih mandiri, memasukkan piring kotor ke sini, memasukkan baju kotornya di sini. Kalau mulai bisa diminta tolong untuk melakukan nyirami bunga atau apa, itu mulai dibiasakan situ. Semua proses kita itu sebenarnya sudah membesarkan dia, mengajar dia untuk pinter. Ketika itu sentuhan yang kita sendiri yang melakukan, gitu ya, maka itu akan membentuk kedekatan. Termasuk adalah di sini ada banyak golden moment. Golden moment itu adalah paling tidak dua. Masa ketika anak itu merasa sedih, sakit, butuh bantuan, butuh solusi, butuh ada orang mendengar, butuh sandaran, atau masa ketika dia itu unjuk prestasi, dia melakukan sebuah kebaikan, kehebatan, dia itu ingin orang tuanya juga lihat, ingin diakui eksistensinya, ingin mendapatkan penghargaan, pujian atau apresiasi. Hadirlah dalam dua momen itu. Karena itu kalau dipandang dari sisi pemahaman terhadap gelombang otak anak itu ya. Yang masuk, nggak hanya anak sih, orang manusia akan masuk ke dalam alam bawah sadar itu, yang langsung masuk itu adalah ketika ada pada masa-masa ekstrim itu ekstrim bahagia atau ekstrim menderita, itu melekat akhirnya menjadi memori yang panjang ya, karena dia masuknya itu dengan masuk melalui momen bahagia atau momen sedih. Maka di situ juga pada masa ini itu jangan sampai lepas, jangan sampai lewat. Kalau itu kemudian kita sempurnakan, mestinya kemudian semakin kuat. Nah, setelah kemudian anak itu semakin dia besar kan proses, karena di sini ada proses pembentukan kepribadian Islam. Di situ kan ada install mafhum, install sakofah, ya kan? Kita melakukan banyak pemberian pemahaman yang dia harus punyai supaya kemudian dia punya pola pikir Islami yang mempengaruhi kecenderungan amalnya, supaya dia punya pola sikap Islami, dia mulai mandiri. Maka di situ memang akan terasa anak ini semakin lama kontrol perilakunya itu bukan pada omelan ibunya atau bapaknya atau perintah enggak, tapi karena pemahaman yang dia punya mulai diambil alih pemahamannya tadi. Dia juga mulai bisa mendudukan emosi dengan tepat. Kalaupun kemudian di sini mau diperkenalkan yang namanya sanksi fisik, kan boleh itu. Setelah 10 tahun kan boleh ada diperkenalkan sanksi fisik, anak tidak sholat, boleh itu dipukul dengan berbagai syarat begini. Dia bisa meletakkan ibu saya ini atau bapak saya ini bukan benci saya, tetapi ada ketidaktepatan perilaku saya, yang itu saya kenali, saya pahami karena saya sudah punya pemahamannya. Ini sudah mulai ngerti dia. Nah, sehingga pada waktu masa ketiga ini memang pada saat itu harusnya kita lepas, harusnya sudah mulai kita melepasnya, mondok kah, kuliah luar kota kah, atau bahkan kemudian kalau mau kita benar-benar bisa memastikan aman kepribadiannya, kita sekolahkan keluar negeri yang jauh pun itu juga kita akan merasa tenang begitu masa ketiga ini. Nah, ketika kemudian ketiga itu tadi sudah mungkin LDR-an, ada bahasan tersendiri tentang ini ya. Bagaimana menjadi orang tua berpengaruh itu kan ada sendiri. Saya membahas tentang kemarin fatherless itu ya, ada tentang LDR ini. Di situ ada. Contohnya adalah apa yang dilakukan Ibrahim. Nah, di situ nggak terputus bonding itu, tetap anak itu tetap akan satu saat dia menemukan masalah, karena di fase-fase sebelumnya itu dia terbiasa mendengar ada banyak nasihat yang disampaikan. Seperti kisahnya Yusuf ketika dia hampir jatuh kepada zina karena bonding dengan bapaknya. Meskipun berpisah sejak kecil, itu kuat ya, bondingnya kuat. Nasihat itu biasa dia dengar dari bapaknya. Dia melihat burhana Robbi itu dalam bentuk hadirnya bapaknya, bayangan bapaknya, memberi nasihat, Yusuf, apa kamu akan lakukan perbuatan keji? Seperti itu. Mungkin anak kita jauh di luar kota, ketika kemudian dia melakukan keharaman begini, dia malas sholat, dia ingat, Masya Allah, harapan ibu saya, harapan bapak saya, mereka itu begini. Dia ingat, dia hadirkan. Padahal fisiknya bapaknya nggak ada. Mungkin bahkan ekstrimnya mungkin orang tuanya sudah nggak ada, meninggal gitu. Itu pun akan tetap ada di sini, terbangun bondingnya.